once again. Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Latar belakang dari kasus ini adalah PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal, apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Pedoman kode etik yang dilanggar dalam kasus ini adalah Seksi 100, yaitu tentang kepatuhan terhadap kode etik, dan juga Seksi 110, yaitu tentang prinsip dasar etika. Prinsip utama yang tidak dipatuhi dalam kasus tersebut yaitu 1. Tanggung jawab profesi. Akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, kepentingan publik. Akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena sengaja memanipulasi laporan keuangan, sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun karena memanipulasi tersebut, PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Yang ketiga, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Yang keempat, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun laporan keuangan mengalami keuntungan. Yang keenam, perilaku profesional. Akuntan PT KAI tidak berperilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya karena telah terjadi pelanggaran etik dengan memanipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, standar teknis. PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu, pihak-pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, hal itu tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Pengamanan yang seharusnya dilakukan oleh PT KAI sebelumnya. Yang pertama, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas, moral, dan etika yang baik. 2. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. 3. Perusahaan harus mengimplementasikan good corporate governance oleh manajemen yang dirancang dalam rangka menekan kemungkinan terjadinya fraud. 4. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. 5. Akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan proses bisnis perusahaan. 6. Transaction level control process yang dilakukan oleh auditor internal. Pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai, yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Sanksi yang diterima oleh akuntan yang bersangkutan. 1. Direksi PT KAI yang terlibat diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor PT KAI diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara
karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAI tersebut. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.